Alhamdulillah Alhamdulillahillazi farada 'alal muslimin al-hajj wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tarfa'u qailiha ila darajatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini masih diberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita memenuhi panggilan dan undangannya ke masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Kita memohon kepada Allah, semoga salat Jum'ah yang kita lakukan ini menjadi salah satu sarana pemberat timbangan amal-amal soleh kita, menjadi sarana diampuni dan digugurkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan menjadi sarana ditambahkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Islam ibadah minimal memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah yang disebut dengan ibadah badaniyah, ibadah yang membutuhkan fisik. Maka ibadah itu diantaranya adalah ibadah solat. Ketika kita solat membutuhkan fisik, kekuatan fisik, apalagi solatnya berjamaah, harus datang ke masjid. Begitu pula ibadah puasa dan banyak ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Misalnya saja berzakat, berinfak, berkorban, maka itu yang disebut dengan ibadah maliyah. Dan ada ibadah yang menggabungkan antara maliyah dan badaniyah, yang menggabungkan atau yang membutuhkan fisik dan juga harta, yaitu adalah ibadah haji. Maka ibadah haji ini ditempatkan pada urutan kelima, yang bertujuan adalah seseorang sebelum melaksanakan ibadah haji, dia harus memperkokoh rukun yang pertama sampai rukun yang keempat. Dia harus memiliki landasan yang kuat. Landasan yang pertama adalah syahadatain. Dia harus memiliki akidah yang bersih, iman yang benar, baik iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada yang lainnya. Karena apabila landasan utama ini tidak kokoh, landasan utama ini tidak kuat, maka bisa jadi menyebabkan ibadah haji menjadi tidak sempurna.
Yang kedua salat. Karena ketika orang melaksanakan ibadah haji, maka ibadah yang paling banyak dilakukan adalah salat. Apalagi ketika kita menunaikan ibadah haji, salat yang kita lakukan itu apabila kita laksanakan di Masjidil Haram, maka pahalanya begitu besar, 100.000 kali salat dibandingkan dengan kita melaksanakan salat di masjid kita ada di tempat yang lain. Kenapa salat ditempatkan pada rukun yang kedua setelah syahadat? Ini artinya bahwa sebuah realita banyak ketika kita melihat ada orang-orang yang beribadah haji, akan tetapi salatnya tidak dilakukan di Masjidil Haram, tetapi dia lebih memilih salat di tempat di mana dia tinggal, di hotel di mana dia tempat tinggal. Maka akhirnya yang harusnya mendapatkan pahala yang banyak, kemudian dia tidak meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula puasa, baik dalam arti kata menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan pahala ibadah haji kita, ataupun dia betul-betul menjalankan ibadah puasa karena dia kena dam. Kemudian juga zakat termasuk dalam kategori adalah bersedekah, harus banyak membantu orang ketika dia melaksanakan ibadah haji. Itu adalah bagi orang yang ingin meraih pahala ibadah haji yang sempurna. Karena banyak orang-orang yang tidak memahami hal ini, akhirnya haji mereka tidak sempurna. Yang harusnya banyak melaksanakan ibadah sholat, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, tetapi yang mereka lakukan adalah hanya sekedar selfie, kemudian bermain medsos dan lain sebagainya. Yang padahal itu adalah waktu dan momen yang sangat penting, karena begitu banyak orang-orang yang tidak mampu berangkat menunaikan ibadah haji, sedangkan dia sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetapi dia menggunakannya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perintah ibadah haji ini begitu sangat jelas dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Tetapi barang siapa yang kufur, waman kafar, dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata kufur. Yang dimaksud adalah bagi orang yang tidak mau menunaikan ibadah haji, bagi orang yang berpaling dari ibadah haji, bagi orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka sungguh dia telah kufur. Ketika dia kufur, Allah tidak rugi, Allah tetap mulia. Tetapi kata Allah, waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini artinya bahwa orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia harus segera menunaikan ibadah haji. Walaupun di negara kita ada 3 kriteria dalam pelaksanaan ibadah haji. Ada yang disebut dengan haji reguler yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, 20 sampai 30 tahun. Ada yang disebut dengan haji plus yang mungkin dia menunggunya tidak terlalu lama. Dan ada haji furoda yang bisa jadi langsung berangkat. Akan tetapi apabila seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji,
apapun bentuk hajinya, maka dia pasti berangkat. Walaupun mungkin dari aspek material dia tidak memenuhi 3 kriteria ini, tetapi di saat Allah sudah tetapkan dia, maka berangkatlah ia. Karena apabila Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang memang sudah diberikan rizki, sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menunda-nunda, bahkan tidak melaksanakan ibadah haji itu dengan berbagai macam alasan, maka Nabi kita Muhammad SAW mengancam kepada mereka dalam hadisnya, man malaka zadan aw rahilatan tuballighu ila baitillahil haram walam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan wa zalika anna Allah yaqul fi kitabihi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah memiliki bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkan dia menunaikan ibadah haji, akan tetapi dia tidak menunaikan ibadah haji itu, maka baginya apabila dia mati, kematiannya itu setara dengan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Ini ada sebagian ulama mentakwilkan apabila dia tidak menunaikan ibadah hajinya adalah mengingkari hukum dari ibadah haji. Karena dia kufur, maka statusnya kematiannya itu setara dengan mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Kenapa demikian? Dalam hadis dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya, telah mengingatkannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasul bersabda, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena seseorang itu tidak tahu apa yang akan menjadi penghalang baginya sehingga suatu saat dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Jadi begitu ada kesempatan, begitu ada panggilan, begitu ada peluang untuk menunaikan ibadah haji, maka hendaknya tidak perlu ditunda-tunda. Karena ke depan kita tidak tahu, setiap manusia tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Bisa jadi akhirnya dengan sebab sesuatu yang tidak diinginkan, orang itu tidak mampu menunaikan ibadah haji. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum seseorang menunaikan ibadah haji, maka amaliyah rukun Islam yang dari 1 sampai ke 4 harusnya betul-betul diamalkan. Terutama adalah ibadah sholat. Karena ibadah haji yang paling utama adalah sholat, tawaf, dan seterusnya. Tetapi yang paling banyak dilakukan adalah sholat. Selama mereka tinggal di tempat tersebut, tempat yang mustajab, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang paling utama adalah melaksanakan ibadah sholat. Maka orang yang saat ini belum punya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, yang pertama adalah dia harus punya niat terlebih dahulu. Dan niat ini maka muncul keinginan, lalu berdoa kepada Allah. Bahkan bisa jadi dia memiliki wirid-wirid tertentu, melaksanakan sholat duha secara rutin, kemudian membaca wirid-wirid yang lain dengan harapan dan memohon kepada Allah agar supaya dia dimudahkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Akan tetapi bagaimana bagi orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji? Bagi orang yang sudah niat, insya Allah namanya sudah tercatat di sisi Allah bahwa dia sudah menunaikan ibadah haji apabila selama hidupnya dia tidak mampu menunaikan ibadah haji, akan tetapi dia sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Bagi orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji, maka di antara amalan yang perlu dijaga berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, man shallal fajr
fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah, lalu dia berzikir menyebut nama Allah, baik itu membaca Al-Quran, atau bertahmid, atau bertahlil, berzikir menyebut nama Allah, atau membaca subhanallah dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai datangnya terbit matahari. Ketika sudah datang terbit matahari, dia harus menunggu. Karena hadis ini kelanjutannya adalah summa. Kalimat summa ini adalah kemudian. Kemudian yang artinya membutuhkan waktu beberapa saat. Berbeda dengan fa. Kemudian juga, tapi langsung. Maka karena ini menggunakan kalimat summa, dia harus menunggu sampai matahari tinggi setinggi tombak. Maka setelah itu shalla rak'ataini, dia melaksanakan salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka orang yang melaksanakan seperti itu baginya pahala seperti pahala haji dan umroh, tamah, sempurna. Walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda pendapat terkait dengan sholat itu. Ada yang mengatakan sholat itu adalah sholat isyraq, ada yang mengatakan sholat itu adalah sholat duha. Tapi pada intinya adalah setelah dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari, lalu tunggu sebentar berapa menit kemudian, lalu dia laksanakan sholat itu, maka baginya pahala seperti pahala melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna, persis. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karenanya sebelum kita menunaikan ibadah haji, mari kita jaga ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Terutama adalah ibadah wajib, terutama adalah ibadah sholat. Bagaimana sholat kita laksanakan tepat pada waktunya dan dilaksanakan dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah ini adalah amalan yang selalu dijaga oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasul mengingatkan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dianggap dia orang itu memiliki sifat nifak. Bahkan dikatakan jelas-jelas nifak bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan sengaja. Oleh karena itu, mari saya mengingatkan diri saya dan juga kepada para jamaah, mari kita jaga ibadah kita, terutama adalah ibadah sholat. Semoga ibadah sholat yang kita lakukan ini pun menjadi sarana pengantar kita untuk dimudahkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sholat itu sekali lagi, ketika kita berangkat dari rumah kita menuju masjid ini, menuju tempat yang mulia untuk sholat berjamaah, maka setiap langkah kita itu mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah diberikan satu kebaikan, yang kedua diangkat satu derajat, dan yang ketiga dihapuskan satu dosa. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bagi orang-orang yang selalu menjaga ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita agar supaya bisa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga ibadah-ibadah kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fi minal ayati wa tiklil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah
irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah khutbah kita tutup dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selipkanlah dalam hati kita untuk mendoakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam membangun masjid ini yang saat ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusan mereka, Allah mudahkan ibadah mereka, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah jadikan mereka menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang ada di sini, di samping kita mendoakan, dan kita juga mohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa menunaikan ibadah haji supaya mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wal guzzata wal musafirin wal hujjaja wal mu'tamirin. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wakhzul man khazalal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wansurhum nasran aziza wansurhum nasran aziza wansurhum nasran aziza innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.